Jemaat Tuhan Shalom, doa kami, harapan kami Jemaat Tuhan tetap semangat, optimis, terus mensyukuri kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, dan juga ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Meskipun seringkali dalam menjalani kehidupan tidak mudah, penuh tantangan, tapi sekali lagi doa kami supaya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semua. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema yang masih sama, yaitu pelayaran iman, perjalanan kita dalam mengarungi kehidupan kita. Dan juga teks firman Tuhannya masih sama, yaitu Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Saudara nanti bisa membacanya lagi kalau ingin melihat detail peristiwa ini atau teks yang kita renungkan bersama-sama. Dan kita sudah belajar dua prinsip pertama dari teks ini, yaitu tentang kehidupan memang seringkali diwarnai dengan dinamika. Ada suka, ada duka, bahkan kehidupan kita itu sangat cepat berubah. Lalu kemudian yang kedua kita belajar bahwa seringkali Tuhan memakai pergumulan itu untuk menyatakan kuasanya. Pergumulan adalah ruang di mana kuasa Allah didemonstrasikan. Lalu kemudian prinsip yang ketiga yang kita renungkan sekarang ini adalah berkaitan tentang ketika Tuhan Yesus mengizinkan para muridnya mengalami pengalaman mendebarkan, mengalami pengalaman yang begitu menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan mengizinkan itu semua? Kalau kita merenungkan teks firman Tuhan tadi, di ayat yang ke-22, seolah-olah Tuhan sengaja memisahkan para murid dari orang banyak, lalu kemudian sengaja menyuruh mereka untuk bertolak ke seberang, seolah-olah Tuhan Yesus sengaja untuk tidak bersama-sama dengan para murid. Tuhan Yesus memilih untuk tinggal di bukit dan berdoa, sementara para murid diutus untuk berlayar dalam kapal itu tanpa penyertaannya, dalam tanda kutip. Mengapa itu semua dilakukan? Kalau kita membandingkan ayat paralel dari kisah ini, dari Markus pasal 6 ayat 52, di sana kita mendapatkan keterangan bahwa sejak peristiwa memberi makan 5.000 orang itu, teks firman Tuhan mengatakan bahwa hati mereka tetap degil. Pengalaman mukjizat besar yang Tuhan Yesus nyatakan, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, ketika para murid terlibat, ketika para murid sendiri menyentuh bagaimana roti itu menjadi banyak, melihat dengan mata mereka sendiri, mendengar dari kesaksian yang memakan makanan itu, hati mereka tetap degil. Menghubungkan kedua hal ini seolah-olah memang Tuhan menghususkan mereka untuk mengalami pengalaman-pengalaman supaya mereka mengenal Tuhan, supaya iman mereka dewasa, supaya pikiran mereka berubah, supaya hati mereka diperbaharui. Jadi ketika mereka diterjunkan dalam pengalaman, mereka mengalami langsung bagaimana Tuhan bekerja, berkarya, berperkara, dan menyatakan kuasanya. Kebenaran yang kita temukan di sini adalah pergumulan, tantangan, persoalan, dan berbagai-bagai pengalaman dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mendewasakan iman kita. Pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman yang tidak mudah, pengalaman yang sulit, justru Tuhan desain untuk membuat iman kita menjadi dewasa. Kita tadi membaca teks yang Bapak Ibu nanti bisa baca. Di sana ketika Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, mereka langsung sujud menyembah, lalu kemudian mengakui kuasa dan otoritas Kristus. Jadi dalam perspektif Alkitab, perspektif iman kita, bahwa pengalaman itu Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan iman kita. Jadi bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa dalam perspektif Tuhan, apapun yang terjadi, kalau kita terbuka, rendah hati, justru pengalaman-pengalaman itu berguna untuk menguatkan, mendewasakan, menumbuhkan iman kita, menaikkan level kehidupan kita. Jalan firman Tuhan ini mendorong kita, menginspirasi kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Tundukkan kepala bersama dengan saya dan kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk sabda dan firman-Mu di pagi hari ini. Menyerahkan kehidupan kami, biarlah hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, biarlah kami lihat dengan perspektif iman bahwa segala sesuatu bertujuan. Salah satunya adalah untuk mendewasakan iman kami. Berkatilah jemaat Tuhan. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu bersama dengan kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.